Ekstra. Jadi dengerin, fokus. Karena alhamdulillah tahadus bin Ni'mah ini saling menyambung ceritanya. Jadi Al-Fakir sore jalan dari Jakarta Timur menuju kemari. Nah, tadi belum dapat fawaid atau kisah-kisah, ya. Jadi Al-Fakir berdoa tawasul kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baca Al-Fatihah, minta dipilihin atau minta dikasih petunjuk atau minta didoain biar dapat yang mana ini, gitu. Sudah. Nah, tadi di awal pasal itu ada qasidah Ya Imam Ar-Rusli. Di akhir bait itu ada Ya Rasulullah hud biyadi. Kalau artinya itu bahasanya itu kita ini udah nggak sanggup lagi ya Rasulullah. Tolong pegang tanganku, tolong selamatkan aku, tolong aku ya Rasulullah. Nah, ini nyambung kan? Jadi di qasidahnya meminta pertolongan dari Rasulullah. Nah, tadi sore itu Al-Fakir dapat sholawat dalam keadaan darurat atau dalam keadaan susah. Begini misalnya. Jadi diceritakan ini di dalam kitab Syekh Yusuf An-Nabhani. Beliau ini termasuk salah satu ulama dan juga pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan bahwasanya Syekh Ibn Abidin dalam catatannya menukil perkataan dari gurunya. Nah, ini persanad, kisahnya tersanad. Beliau ini mufti Damaskus. Beliau adalah Syekh Abidis Soleh Ahmad Al-Halali. Beliau seorang syekh, di sini ulama. Ketika itu pada suatu waktu ada seorang pejabat yang ingin menyiksanya. Jadi emang dari zaman dulu ulama itu dimusuhin, sama orang-orang yang nggak seneng. Jadi beliau ini pengen disiksa. Maka di malam itu beliau tahu kabar tersebut, beliau sedih. Nah, ketika sedih, kesedihan yang sangat, beliau tidur. Lalu bermimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dalam tidurnya itu Rasulullah SAW menenangkan beliau dan mengajarkan redaksi sholawat yang dari Rasulullah SAW. Sholawatnya itu yang akan mengurai kesedihannya. Nah, jadi kalau kita ibaratnya perintis atau pokoknya kita nggak punya siapa-siapa, ingat selalu kita punya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat cinta kepada kita. Nah, terus beliau diajarkan satu figur sholawat, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Jadi kalau bahasa yang familiar itu dikatakan sholawat adrikni namanya. Ya, jadi kalau kita kepepet entah itu berbagai macam masalah, karena kita hidup ini akan selalu ada masalah. Tapi ingat, wa inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan ada kemudahan. Banyak tulis stiker-stiker ya. Itu dakwah juga. Nah, terus dibaca sholawat tersebut oleh beliau yang artinya, ya Allah, semoga Engkau mencurahkan rahmat dan salam kesejahteraan kepada Sayyidina Muhammad
sungguh telah sempit upaya dayaku, maka tolonglah aku wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah beliau mengamalkan ini, akhirnya beliau tidak disakiti oleh penguasa saat itu. Jadi faedah mengamalkan sholawat yang tadi tersebut. Nah, terus dikatakan juga Ibnu Abidin bahwasannya suatu kali ia mendapatkan kesusahan, mendapatkan kesusahan, lalu beliau mengamalkannya baru 100 langkah. Beliau membaca sholawat tersebut, Allah hapus kesusahannya. Lalu juga dikatakan bahwasannya beliau juga tertimpa fitnah yang besar. Itu beliau mengulanginya membaca 200 kali, maka pertolongan Allah pun datang dengan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hilanglah fitnah tersebut. Jadi pelajarannya adalah jangan kita jauh dari Rasulullah SAW. Apapun permasalahan kita, jangan bosan untuk sholawat kepada Rasulullah SAW. Nah, itu jadi tadi 4 kisah. Kisah terakhir, waktu itu ini Al-Fakir sampaikan ke anak buahnya teman Al-Fakir. Jadi beliau punya usaha beras. Jadi Al-Fakir cerita tahadus binikmah. Itu waktu itu dagangnya lagi sepi. Ini ingat ya, ini untuk berbagai masalah. Al-Fakir ceritakan kisah yang kurang lebih sama, yang berikutnya Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Al-Fakir menyuruh baca juga untuk mengingatkan Al-Fakir. Beliau mendawamkan itu. Jadi yang tadinya sepi pembeli atau omsetnya menurun. Selang berapa lama Al-Fakir main lagi, ketemu beliau cerita, alhamdulillah aneh amalin, terus udah mulai sustain, jadi udah mulai ada pergerakan menuju lebih baik. Jadi itu bukan sekedar omong kosong belaka, bukan. Pun dari kenyataan memang sudah banyak yang membuktikan. Kalau dicari di sosmed juga banyak yang membaca sholawat adrikni. Misal kita lagi nyari kerja nih, belum dapat, baca sholawat adrikni. Atau misal kita punya hajat apa yang mungkin susah kita ikhtiarnya, baca sholawat adrikni. Ikhtiar wajib, doa juga harus. Yang terakhir, terus baca sholawat adrikni dengan berkat Rasulullah SAW. Semoga Allah angkat segala kesulitan kita semua, kesulitan kaum muslimin terutama dijajah. Dan tidaklah kita bangun dari majlis ini, semoga Allah mengampuni kita semua, memberikan kita semua sehat wal afiat, qabul hajat bijahi Rasulullah wa ilhamdulillah habib al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله عليه وسلم محمد والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فاتب علينا توبة اغفر لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو ديرة أو صحبة
والمسلمين أجمع. آمين ربي اسمع فضلا وجودا مثالا باحتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل طول. صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد نفس الصحب. والحمد لله بالبدء